Oke, jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita, di channel YouTube Upgraded ini, kita muncul di sini ya, dari Renaldi Handani 7118. "Halo Ko mau tanya untuk setting iklan souvenir wedding baiknya gimana? Saya baru mulai usaha nih, namanya Morena Hampers di Instagram. Ini saya baru belajar dan lagi maraton videonya." Oh, mantap ya. Kalau boleh next videonya request mengenai wedding souvenir hampers gitu ya. Oke. Ini kayaknya kita udah pernah buat sih, tapi untuk copywriting-nya ya, kayak untuk iklannya belum. Nah, kita akan coba bahas ya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Show Andreas dari upgraded.id, dan hari ini kita akan membahas gimana tutorial beriklan Facebook ya, khususnya iklan Meta untuk jualan souvenir wedding ya. Jadi langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi sebenarnya ya, kalau teman-teman, bingung iklannya gimana, sebenarnya iklan itu settingannya sama. Tapi yang membedakan adalah strategi teman-teman dan customer journey dari bisnis teman-teman masing-masing. Jadi funnel-nya itu pasti akan berbeda-beda untuk tiap industri ya. Nah, kalau misalkan untuk bisnis souvenir wedding, kamu harus tahu dulu customer journey-nya gimana atau funnel-nya yang paling bagus gimana. Jadi orang beli souvenir wedding itu kayak gimana? Oke, misalkan market teman-teman ya. Ini saya coret-coret tuh, market. Nah, atau iklan teman-teman ya. Nah, iklan ini, itu dilariin ke mana? Oke. Apakah orang itu belinya via WA, atau apakah orang itu belinya oh jadi warna-warni nih, lewat e-commerce, apakah orang itu belinya lewat, landing page, atau apa nih? Nah, ini yang harus teman-teman tahu dulu. Jadi customer journey-nya itu dicari dulu. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu customer journey-nya, orang belinya kayak gimana, teman-teman juga nentuin funnel-nya itu bingung, ya. Cuman kalau dari saya, ya, karena kita kebetulan pernah handle software wedding, itu lebih bagus ke WA. Jadi iklan langsung ke WA. Kenapa? Karena WA itu kan sifatnya, souvenir wedding itu kan konsultatif ya. Jadi orang itu kalau ingin beli souvenir wedding-nya tentu harus tanya-tanya dong, "Budget saya sekian, apa pilihannya? Ini bisa custom nggak? Ini, ada yang ini nggak, ada yang menarik gitu nggak? Atau ada yang, apa, kuantitinya bisa segini nggak?" Jadi kan macam-macam pertanyaannya. Nah, akan lebih bagus kalau misalkan ditembak ke WA. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada LP dulu, landing page. Kenapa? Karena di landing page itu orang kan bisa lihat, oh kamu misalkan portofolionya kayak gimana, hasil-hasil souvenirnya, pilihan souvenirnya. Jadi bisa teman-teman tes nanti, apakah langsung ke direct ke WA atau ke LP dulu baru ke WA. Ini nanti bisa tes ya. Nah, kalau misalkan kita udah nemuin customer journey-nya, funnel yang paling bagus ini, ya udah tinggal dieksekusi aja iklannya. Misalkan kalau kamu langsung ke WA, objektifnya pilihannya 2 sih. Sebenarnya bisa 3 ya, cuman kita tuh biasanya pakai 2. Antara kamu mau pakai engagement atau langsung sales ke WA. Bagus mana? Ya sebenarnya dua-duanya bagus sih, tergantung nanti teman-teman testing aja. Cuman biasanya kalau sales secara CPM kadang-kadang agak lebih tinggi, objektif sales ya, dibandingkan engagement. Cuman nanti teman-teman tes aja ya. Di sini katakanlah saya pilih engagement. Ini kita nggak bahas ASC dulu ya, kita bahas yang manual dulu. Nah, di sini tinggal diganti ya, kayak biasa di video kita yang tutorial yang lebih lengkap itu teman-teman bisa lihat. Mau CBO atau ABO, sekarang sih kita lebih banyak pakai ABO ya dibandingkan CBO. Cuman kalau teman-teman mau tes CBO, tes interest juga bebas ya. Cuman kita kebanyakan Advantage Plus nih, udah jarang pakai ABO, pakai CBO, kebanyakan ABO. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih nih messaging apps, terus, nomor WA-nya ya. Ini karena saya nggak ada dihubungin, jadi tinggal dicentang aja nomor WA-nya. Kalau belum ya tinggal dihubungin dulu, tinggal dimasukin nomor WA-nya. Nah, nomor WA-nya dimasukin di sini, terus nanti verifikasi, terus ini pilih aja maximize number of conversation, daily budget-nya tinggal diisi, terus tinggal diisi nih lokasinya. Karena kalau souvenir wedding itu tergantung souvenir wedding-nya ya. Kalau misalkan bisa seluruh Indonesia, ya tinggal diisi. Tapi kalau misalkan nggak bisa nih, kita cuma main daerah sekitar aja, ya tinggal diisi. Misalkan kamu di Surabaya, ya main aja daerah Surabaya, gitu.
current city only boleh. Ini biasanya, saya akan testing ya, tadi nyalain dulu nggak apa-apa. Nah, di sini Advantage Plus, saya akan isi nih, umurnya berapa nih yang mau merit. Oh, katakanlah kita silakan disesuaikan ya, ini saya random aja. Katakanlah di sini umurnya 25, terus di sini sekitar 40, all gender, cowok cewek nggak apa-apa. Kalau mau main interest, di sini bisa coba nih, wedding. Kayaknya ada souvenir wedding ya, coba kita lihat. Wedding. Nah, wedding cake boleh, karena kan idealnya orang yang cari wedding cake, wedding ring, ya orang yang mau married gitu kan. Terus wedding planning juga boleh. Boleh sih kalau mau ngetes interest ya. Cuman kalau kita itu biasanya broad kayak gini ya. Oke. Tinggal nanti kreatifnya jadi sesuaiin. Di placement-nya, kalau kita sih selalu pakai manual ya. Manual, all device-nya mobile only aja. Udah, untuk settingan asset, kita biarin gini aja. Terus di bagian ini yang penting. Jadi kreatifnya yang harus disesuaikan ya. Jadi tinggal di sini apa? Ini tinggal di setup ya. Mau iklannya video atau gambar. Misalkan kalau video, nah di sini diisi copywriting-nya. Next. Terus di sini pilih videonya, contoh video ini ya. Oke, terus di sini pilih yang kalau WA itu ini karena ini ya, karena ini saya nggak centang ya. Jadi call to action-nya send Instagram message. Oke. Nah, kalau misalkan kamu ke WA, ini nanti ada pilihannya sih. Jadi kalau send WA message itu ada. Terus di sini tinggal diganti aja greeting-nya. Ini karena ke DM Instagram ya, tampilannya gini ya. Kalau ke WA itu tampilannya beda. Jadi tinggal diisi greeting-nya. Jadi saat orang klik iklannya itu nanti muncul kayak, "Halo Souvenir Wedding A, saya mau tanya tentang ini dong." Nah, nanti itu bisa keluar ya. Jadi kita tracking-nya itu berdasarkan orang yang WA dengan seperti itu ya. Berapa banyak WA, terus yang closing juga berapa ya. Jadi kurang lebih itu tutorial untuk beriklan di Meta ya, khususnya untuk souvenir wedding. Lagi-lagi silakan disesuaikan strateginya karena strateginya tiap bisnis pasti berbeda-beda ya. Tapi itu contoh customer journey atau funnel yang kamu bisa coba. Oke? Itu aja teman-teman dari video ini, semoga membantu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.